Bocah berumur 3 tahun memecahkan kasus pembunuhan melalui reinkarnasi. Gila. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan bahas reinkarnasi lagi sih. Gak tahu kenapa ya, beberapa hari ini tuh gue kayak suka gitu baca-baca tentang cerita-cerita yang ada sangkut pautnya sama reinkarnasi. Karena mungkin selain ceritanya itu menarik, ternyata ada ya misteri-misteri menarik yang pernah terjadi di dunia, bahkan yang belum kita ketahui sekalipun cuy. Oke, langsung aja gue ceritain cuy. Kisah ini gue kutip bersumber dari sebuah buku yang diterbitkan oleh salah satu dokter terkemuka sekaligus menjadi konsultan senior dalam koordinasi pelayanan kesehatan di jalur Gaza, yakni bernama Dr. Eli Lash. Di mana Dr. Eli ini pernah menyelidiki sekaligus menjadi salah satu saksi hidup tentang adanya sebuah reinkarnasi dari seorang bocah 3 tahun. Tapi cuy, identitas dari bocah ini itu dirahasiakan demi kepentingan penelitian. Jadi kita sebut saja bocah ini si A. Ketika si A ini berumur 3 tahun, dia ini tiba-tiba ngomong sama orang tuanya kalau dia adalah seseorang yang telah dibunuh di masa lalunya. Dia bilang kalau semisal dia dibunuh dengan cara dihantam kepalanya dengan menggunakan sebuah kapak. Orang tuanya ini menganut sebuah agama Druze, atau mereka biasanya ini menyebut kaumnya dengan kaum monoteis, di mana ajaran mereka ini mempercayai adanya sebuah reinkarnasi. Kisah ini terjadi di sebuah daratan yang bernama Golan Heights, yang merupakan salah satu daerah di Israel dan berdekatan dengan perbatasan Suriah. Karena mempercayai adanya ajaran reinkarnasi, akhirnya sang ayah dan beberapa kerabat serta tetua dari desanya ini memutuskan untuk mengunjungi sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat Dr. Eli untuk memecahkan sebuah kasus dan teka-teki yang dikatakan sama bocah ini cuy. Bocah 3 tahun ini bersama Dr. Eli membuat sebuah tim untuk melakukan sebuah investigasi terkait menguak kebenaran daripada kisah yang diceritakan sama si A. Si A ini ingat betul di mana dia dilahirkan waktu dia di masa lalunya. Bahkan si A ini yang waktu itu masih berumur 3 tahun memimpin dari adanya penelitian ini cuy. Karena ya cuman dia yang tahu lokasi-lokasinya, kayak lokasi dia dilahirkan di mana, desanya di mana, itu cuman dia yang tahu. Akhirnya rombongan ini dibawalah ke sebuah desa, di mana desa itu menurut pengakuan si A adalah tempat lahirnya dulu. Terjadilah sebuah perbincangan antara masyarakat dengan grup rombongan yang dibawa sama Dr. Eli ini untuk menanyakan beberapa kepastian akan adanya kebenaran yang diucapkan sama si A. Masyarakatnya di sana itu kayak diinterogasi gitu loh. Pernah nggak sih dulu tuh ada orang yang meninggal namanya ini? Dia meninggalnya kapan? Terus dia siapa? Ditanyain kayak gitulah masyarakatnya. Dan masyarakatnya ini mengaku cuy kalau mereka mengetahui nama yang disebutkan. Dan dikabarkan kalau nama yang disebutkan ini menghilang secara misterius sekitar 4 tahun lalu. Dan itu persis sama apa yang diomongin si A. Gila. Nggak sampai di situ aja cuy, karena itu mungkin dianggap kebetulan ya. Akhirnya si A ini ngaku kalau semisal dia juga bener-bener ingat siapa yang telah membunuhnya di masa lalu. Dan pas waktu diucapin nih sama si A, nama pembunuhnya adalah ini gitu ya. Warga di sana itu benar-benar terkejut karena mengetahui kalau nama pembunuhnya ini itu orangnya masih hidup. Akhirnya si A minta buat datang ke rumahnya si pembunuhnya ini. Pas waktu udah sampai di rumah pembunuhnya ya, si A ini yang kala itu masih berumur 3 tahun, dia tuh langsung nunjuk pembunuhnya sambil berkata kayak gini. Aku ingat, kau dulu adalah tetanggaku. Kau masih ingat kan kalau kau dulu pernah bertengkar dengan seseorang yang bernama ini. Lalu kau membunuhnya. Kau membunuhku dengan sebilah kapak dan kau menghantam kapak tersebut tepat di kepalaku sampai aku meninggal. Gila nggak? Umur 3 tahun cuy. Awalnya si pembunuh ini yang dituding sama bocah umur 3 tahun, ya nggak mau ngaku lah. Kayak apa sih yang diomongin sama bocah? Nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba aku dibilang pembunuh kayak gitu loh. Ngeles gitu loh cuy, kayak nggak mau ngakuin perbuatannya. Tapi Dr. Eli ini mengetahui gerak-gerik kalau semisal dari orang tersebut itu memiliki banyak kebohongan secara psikologinya dan menunjukkan tanda-tanda sebuah kepanikan gitu loh cuy, dengan muka yang benar-benar pucat serta gemetaran. Sampai akhirnya didesak terus, dia tetap gak mau ngaku. Si A ini mengajaknya untuk menunjukkan lokasi di mana pembunuhnya menguburkan jasadnya di masa lalu. Oke, kalau semisal kamu gak mau ngakuin perbuatanmu, aku bakal tunjukin di mana kamu menguburkan jasadku di masa lalu. Si A memimpin kelompok tersebut dan membawa si pembunuhnya juga ke sebuah ladang yang terletak di dekat rumah pembunuhnya cuy. Bocah itu berhenti tepat di depan sebuah tumpukan batu dan dia bilang kayak gini. Ini dia, disinilah tubuhku dikubur.
tubuhku di masa lalu ada di bawah batu-batu di sana. Dokter Eli ini meminta untuk melakukan sebuah penggalian, cuy. Dan benar saja, di sana ditemukan sebuah kerangka tengkorak manusia yang mengenakan sebuah pakaian petani. Dan terlihat di tengkoraknya, cuy, terdapat sebuah luka, kayak retakan gitu loh, cuy, yang diasumsikan kalau itu memang terkena sebuah benda yang padat gitu loh. Jadi kayak kehantam besi, ya kapak itu tadi. Oh iya cuy, gue juga belum ngejelasin tadi. Bocah ini itu juga memiliki sebuah tanda lahir berwarna merah, tepat di dahinya cuy. Jadi sebuah tanda lahir itu mengasumsikan bahwa dia telah terbunuh di masa lalunya dengan cara dibunuh dengan sebuah kapak tepat di dahinya. Dan saat dia terlahir kembali, muncullah sebuah tanda lahir tepat di dahinya berwarna merah. Gitu cuy. Akhirnya si tersangka pun mengakui perbuatannya. Dia ini ngaku kalau semisal dulu memang dia pernah membunuh seseorang karena sebuah pertengkaran, dan dia membunuhnya sama persis seperti apa yang dikatakan oleh si A dengan cara menghantam kepalanya dengan sebuah kapak. Bahkan si A ini juga memberitahu di mana pembunuhnya menguburkan kapak yang digunakan untuk membunuh si A ini di masa lalu. Pas waktu digali, bener kapaknya dikubur di sana. Setelah terungkap kasus ini, Dokter Eli ini menanyakan kepada warganya, enaknya diapain nih pembunuhnya nih? Udah ketahuan pembunuhnya, cuman kan kasusnya udah lampau nih, udah gak mungkin bisa dilacak lagi nih kasusnya sama pihak kepolisian. Warga setempat ini bilang, ya udahlah, pelakunya ini nggak usah dilaporkan ke polisi, biarkan warga setempat aja yang memberikan sanksi hukuman yang setimpal. Dan sayangnya di buku tersebut tidak diceritakan bagaimana kelanjutan dari nasib si pembunuhnya. Aduh, apa jangan-jangan pembunuhnya ini juga dibunuh ya cuy? Terus kalau misal pembunuhnya ini dibunuh, apakah dia bakal reinkarnasi juga ya? Komen di bawah ya cuy.